Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, sesuai dengan judul video kali ini, gue akan sharing ke kalian tentang sebuah iPhone yang udah lama banget pengen gue beli. Udah hampir dari 2 tahun yang lalu pengen gue beli, tapi ya karena susah banget nyari unitnya yang serak buat gue secara pribadi. Sampai akhirnya hari ini gue dapetin device yang sesuai dengan keinginan gue. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi iPhone yang bakal gue beli kali ini tuh adalah iPhone 5s teman-temannya. Kenapa gue pilih iPhone 5s? Karena satu, itu udah ada yang namanya Touch ID. Pada masanya yang namanya Touch ID itu luar biasa keren banget teman-temannya. Bahkan 4S, 4, 5 itu belum ada yang namanya Touch ID atau fingerprint. Nah, di 5s muncul ini menjadi booming banget pada zamannya teman-temannya. Dan pada waktu itu ini adalah legenda dan menjadi iPhone yang premium banget teman-teman, revolusioner banget guys ya. Jadi gue masih sangat suka dengan yang namanya iPhone 5s ini. Tapi sekarang kan umurnya udah belasan tahun, jadi kita nggak mungkin kan bisa dapetin unit yang masih baru dan gers kayak dulu lagi teman-temannya. Nah, jadi ini adalah iPhone 5s yang udah gue beli. Ini harganya gue bisa bilang ke kalian di bawah 1 juta teman-temannya, dan nggak dapat kotak. Jadi di sini kotaknya seperti ini. Ini tuh gue beli di Bali ya, karena gue di Bali domisilinya. Jadi gue cari toko yang memang khusus untuk ngejual iPhone jadul seperti ini, dapat teman-temannya. Dan di sini sebelumnya gue nggak ngerekomendasiin kalian untuk beli iPhone 5s, karena bagi gue secara pribadi ini udah nggak cocok buat zaman now ya. Ini paling untuk koleksi aja, karena sejujurnya gue beli ini tuh cuma buat koleksi aja dan menghapus kerinduan gue dengan iPhone 5s ini yang menurut gue secara pribadi masih sangat bagus teman-temannya. Dari sisi bentuknya kalau dari performanya gue nggak tahu teman-teman, tapi dari sisi bentuknya, kecilnya, Touch ID-nya itu gue suka banget guys ya. Jadi untuk kotaknya seperti ini guys. Nah, ini ada tempelan merah seperti ini. Kita buka langsung teman-temannya. Jadi ini gue langsung COD dengan sellernya. Nah, untuk 5s yang gue beli ini sendiri itu storage-nya itu 64 GB. Itu cuma bisa pakai sinyal 3 sinyal doang teman-teman ya. Nah, jadi untuk 3 sinyal tersebut itu adalah sinyal XL, Smart Friend, dan Tri. Kebetulan memang gue pakai sinyal XL ya, kartu XL. Jadi gue pikir nggak apa-apa teman-temannya. Jadi kenapa gue ambil device yang ini? Karena satu, gue tuh pengen sinyalnya aktif untuk kartu XL gue teman-temannya. Yang kedua adalah gue pengen fingerprintnya nyala. Jadi menurut gue secara pribadi, prestige dari iPhone 5s sendiri itu adalah Touch ID-nya. Jadi gue walaupun dapat yang sinyalnya lancar, tapi kalau Touch ID-nya itu nggak bisa berfungsi dengan baik, gue tuh kurang suka. Karena menurut gue secara pribadi itulah titik utama nilai jual dari 5s ini teman-temannya. Nah, jadi untuk kotaknya seperti ini. Jadi kita buka teman-temannya. Jadi ini gue cuma dapat unitnya. Ini unitnya teman-temannya. Nah, kemudian di sini ada case-nya seperti ini. Udah jadul banget teman-temannya. Nah, untuk case-nya seperti ini, kita buka guys ya. Ini case jadul seperti biasa. Ini ya busanya. Nah, case-nya seperti ini. Ini masih kecil banget teman-temannya. Ya, bandingkan aja dengan iPhone 13 yang seperti ini teman-temannya. Ini masih kecil banget guys ya. Jadi ini untuk case-nya. Kemudian di sini ada yang namanya kabel charger teman-temannya. Jadi di sini kabel doang, untuk kepalanya nggak ada. Udah dibilangin sama yang punya toko. Jadi ini kabelnya udah pasti ini OEM teman-temannya. Nah, ini udah pasti OEM semua. Jadi ini nggak direkomendasikan buat dipakai teman-temannya. Kalau punya yang asli, beli yang asli atau pakai yang asli aja. Tapi ini ya mumpung iPhone-nya juga udah jadul, ya nggak apa-apa sih kalau untuk dipakai sekedarnya aja teman-temannya. Jadi itu aja isinya, nggak ada apa-apa lagi teman-temannya. Jadi kita langsung aja nih untuk cek di iPhone 5s-nya teman-temannya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, ini iPhone 13 gua teman-temannya. Jadi ini iPhone 13 gua, dan ini adalah iPhone 5s-nya seperti ini guys ya. Kalau kita compare, bentuknya jauh banget teman-temannya. Ini aduh, udah jadul banget ya untuk iPhone 5s ini sendiri teman-temannya. Nah, jadi di sini gue pengen ngajakin kalian untuk langsung bareng-bareng ngecek. Jadi gue tuh nggak terlalu suka beli iPhone yang masih mulus banget, terutama untuk iPhone jadul. Jadi di sini untuk kalian kemulusannya kalian bisa lihat sendiri, nggak mulus-mulus banget ya, tapi lumayan guys ya. Jadi di sini untuk bawahnya juga masih aman-aman aja seperti ini teman-temannya. Kalau dibilang mulus sih is okay secara sekilas, tapi pas dilihat secara detail itu banyak juga ya untuk lecet-lecetnya seperti ini teman-temannya. Di sini lecet nih. Ini lecet guys ya. Kemudian di sini juga lecet-lecet kelihatan teman-temannya. Nah, jadi nggak semulus itu, tapi masih layak banget teman-temannya. Dan ini udah nyala seperti ini guys ya. Nah, jadi di sini itu ada yang namanya plastiknya, kita buka teman-temannya. Nah, untuk layarnya seperti ini.
Oke, kita buka langsung. Nah, seperti ini teman-temannya, dan ini untuk tombol fingerprintnya teman-teman. Nah, kalau yang gua rasakan sekilas ini untuk baut bawahnya ini tuh memang dia kayaknya bukan baut dari 5S ya. Jadi dia kayak agak nonjol dikit di sini untuk bautnya. Jadi kalau misalkan bautnya cocok ya, ini mungkin dia bakal masuk lebih ke dalam ya, nggak kelihatan nonjol. Tapi ini kelihatan nonjol banget. Dipaksa pakai di 5S ini, tapi is okay, nggak ada masalah sama sekali. Nah, jadi untuk bentukannya seperti ini teman-temannya. Nah, di sini kita langsung cek di sini untuk about-nya di sini 1257 ya untuk iOS terakhir, dan juga ini adalah DNA teman-temannya, dan juga untuk storage-nya itu di 64 GB. Jerman itu DA, Austria, Jerman, Belanda itu DNA. Berarti Austria, Jerman, Belanda teman-temannya. Jadi itu adalah DNA. Jadi ini dari Eropa teman-temannya. Nah, jadi di sini seperti ini bentukannya teman-temannya. Untuk layarnya sendiri ini so far katanya masih belum ada ganti. Nah, yang bisa dipastikan udah diganti adalah dari baterainya. Kata yang punya untuk baterainya sendiri itu udah diganti. Kalau nggak percaya coba cek di TrioTools. Kalau masih 90% kesehatan baterainya berarti untuk iPhone 5 ini udah diganti baterainya. Tapi kalau di bawah itu berarti belum diganti. Boleh langsung konfirmasi ke sellernya, akan langsung diganti dengan baterai yang baru. Itu kata dari sellernya teman-temannya. Nah, gue pengen ngecek kalau untuk layarnya sendiri gimana, karena gue pernah beli iPhone 6s pas layarnya gue tekan langsung berbayang seperti ini teman-teman. Nih, ini masih keren juga teman-temannya. Coba kita cek. Nah, untuk bayangannya sendiri memang ini di sini di bagian sini tuh ada bayangannya teman-temannya, kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau di bagian sini tuh nggak ada bayangan sama sekali. Jadi so far gue ngerasa untuk layarnya ya oke-oke aja, nggak ada masalah sama sekali ya. Gue puas dengan yang gue dapatkan teman-temannya, sesuai dengan harganya guys. Nah, jadi sekarang kita langsung lanjut untuk ngecek sinyal. Jadi di sini gue pengen ngajakin kalian untuk ngecek sinyal. Oke guys, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ini udah ada sinyalnya teman-teman. Ini gue masukin kartu XL karena memang untuk keterangan awalnya adalah ini cuma bisa untuk Smartfren 3 dan XL, dan kebetulan untuk XL gue nyala, dan memang gue cuma pakai kartu XL untuk iPhone kedua gua teman-temannya. Untuk Telkomsel ada di 11 Pro yang lagi ngerekam ini teman-teman. Nah, jadi so far seperti inilah bentukannya, dan ini udah gua download beberapa aplikasi teman-temannya. Jadi di sini udah ada beberapa aplikasi yang gua download sini seperti WhatsApp, dan juga untuk Instagram, kemudian ada namanya TixID, Tirto, Shopee, Tokopedia, Google Maps, YouTube, Kompas, dan Spotify teman-teman. Jadi secara sekilas ini sih yang bisa gua share ke kalian teman-temannya. Kemudian di sini gua akan ngajakin kalian untuk ngecek yang namanya Touch ID. Di sini Touch ID-nya masih berfungsi dengan baik teman-temannya. Jadi ini udah gua masukin Touch ID gua. Kemudian kita akan add fingerprint baru lagi. Di sini akan gua taruh ya untuk Touch ID yang baru gua seperti ini teman-temannya. Nah, seperti ini. Oke, lagi. Oke, ini dia mulai harus ditekan. Oke, tekan lagi. Oke, continue. Seperti ini lagi. Oke, fingerprint teman-temannya, salah satu fitur yang sangat gua sukai teman-temannya. Nah, jadi udah seperti ini, kita kunci kemudian kita buka. Kalau gua pakai ini nggak kebuka teman-temannya. Nah, dia bakal minta kunci, dan kalau kita pakai jari telunjuk gua, oke, dia kebuka seperti ini teman-temannya. Jadi so far ini untuk Touch ID-nya berfungsi dengan baik, dan juga untuk fitur-fitur yang ada itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 5s ini sendiri itu nggak bisa pakai iCloud lagi di settingan seperti ini. Jadi kita nggak bisa pakai iCloud teman-temannya. Kalau kita iCloud dia akan seperti ini, dan dia akan tertulis verification fail teman-temannya. Jadi gua masuknya itu lewat dari iTunes Store. Jadi walaupun gua nggak bisa pakai iCloud dan nggak bisa ke backup ke iCloud gua, tapi di sini gua bisa download aplikasi-aplikasi karena App Store dan iTunes gua tuh connect dengan ID Apple gua teman-temannya. Nah, jadi di sini udah gua install beberapa aplikasi, dan juga untuk aplikasi yang udah gua install ini semuanya tuh bisa teman-temannya. Jadi kalau untuk foto sendiri itu akan gua share ke kalian untuk hasil foto dan videonya teman-temannya secara sekilas guys ya. Oke, jadi ini adalah perekaman dari iPhone 5s sendiri teman-temannya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini gue pakai tangannya untuk ngerekamnya. Ini gue deketin seperti ini guys.
Nah, ini dalam keadaan di dalam ruangan dan sebenarnya terang, cuman kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian video unboxing untuk iPhone Legend atau iPhone jadul di 2024 teman-teman ya, dimana ini adalah iPhone 5s yang mentok di iOS 12.57 di sini teman-teman ya. Gua nggak ngerekomendasiin ke kalian untuk beli iPhone ini, karena gue beli iPhone ini dengan tujuan untuk koleksi aja, karena gue suka banget sama iPhone 5s karena dia ada Touch ID-nya, dan juga gue nggak peduli dia nggak bisa semua operator, yang penting sinyal XL gue tuh bisa. Dan walaupun dia nggak bisa connect ke iCloud, nggak bisa pakai iCloud gue, tapi seenggak-enggaknya dia bisa nyambung teman-temannya ke iTunes Store gue. Jadi gue bisa untuk download aplikasi-aplikasi yang ingin gue gunakan, dan juga untuk Find My iPhone-nya itu berfungsi dengan baik teman-temannya, nggak ada masalah sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan iCloud-nya nggak bisa kepakai, artinya gue nggak bisa mengaktifkan fitur iMessage di sini teman-temannya. Itu aja sih mungkin beberapa hal yang menjadi catatan tersendiri untuk iPhone 5s ini yang baru aja gue beli teman-temannya. Nah, video ini gue bikin untuk tribute lah bagi iPhone 5s yang menurut gue secara pribadi pada masanya itu adalah iPhone yang melegenda banget, premium dan prestis banget teman-temannya. Tapi ternyata sampai sekarang pun ya ini bisa lah untuk sekedar telepon atau WhatsApp teman-temannya, buka-buka IG lancar lah seperti ini, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Dan kalau buka kamera juga bisa-bisa aja seperti ini guys ya. Tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini guys ya, semoga kalian terhibur dengan video gue yang sederhana ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye.